Assalamualaikum, ketemu lagi kita mencoba dengan keripik salak ya. Keripik salak kita iris seperti ini karena salak itu kalau musim penghujan atau berlimpah ruah itu harga jadi murah gitu. Kalau tidak salah 1 kilo itu kalau di lahannya petani gitu Rp1.000 kurang lebih gitu katanya ya, tapi kita belum cek. Terus kita mencoba ini mengantisipasi jadi ekonomi kreatif ya. Kita coba ini kita manfaatkan. Nah ini kita kita potong tipis-tipis ya, seperti ini salaknya ya. Nah yang penting ada manisnya aja, walaupun agak kecil-kecil salaknya tidak apa-apa, yang penting kita potong ya seperti ini. Tujuan kita adalah paling tidak untuk manfaatkan untuk makanan kita, cemilan ataupun makanan kecil. Sambil itu bisa kita buat juga home industry nanti. Jadi ada kebun salak bagi yang punya kebun salak, maksudnya petani salak itu bisa manfaatkan. Selain yang kecil-kecil itu dijual murah, lebih baik buat seperti ini. Dan juga kalau yang memang sudah berlimpah nanti digunakan ini, dibungkus dibuat keripik nantinya. Ya ini ya, ini cara ngirisnya seperti ini. Ya seperti ini. Terus kita lanjutkan lagi nanti cara membuat tepungnya gitu ya, adonannya gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Selanjutnya ini kita ada campuran tepung ya, ada tepung beras sama tepung kanji ya, terus ditambah dengan ada telur, terus ditambah dengan bumbu-bumbu yang lain gitu. Terus penyedap lah ya, yang penting kalau bisa tuh yang alami gitu ya. Nah ini seperti ini bentuknya, kita buat seperti ini, jangan terlalu terlalu cuir gitu ya. Nah nanti ini kita aduk seperti ini biar meresap gitu ya. Nah seperti ini nanti baru kita gorengkan dengan minyak panas gitu ya. Nah ini seperti ini. Kita akan aduk terus ya. Kalau bisa kita masukkan, kita rendamkan dulu ya seperti ini deh. Coba ini nanti coba. Nah seperti ini nanti kita masukkan ke sini kan, biar direndam dulu biar dia meresap gitu ya. Nah seperti ini. Nah, jadi kita coba aja dulu seperti ini, coba sebentar ya. Nah kita masukkan aja lagi nanti ini, tambah lagi ya seperti ini. Ini kan sudah diiris tadi kan. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah boleh, kita semua boleh. Nah, kita coba nih cara Dani ya, cara Dani Ramli ya. Jadi yang lain mungkin ada dengan cara yang lain, silakan lah. Kalau saya mencari yang efektif dan efisien gitu ya, yang penting menghasilkan atau bisa digunakan untuk kebutuhan makanan ya. Bahasanya kalau kita kata sekarang ini, mencoba untuk menjaga ketahanan pangan gitu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita panaskan minyaknya biar panas sekali, api sedang gitu ya, cukup kayak ini seperti ini apinya. Terus ini sudah kita aduk tadi. Nah harusnya kalau kita cuci dulu tangan, itu bersih pakai tangan gitu ya, higienis. Tapi kita coba pakai ini aja, pakai apa, kayak alat ya. Nah ini, nah ini nah ya, satu-satu ya. Memang harus pelan-pelan, jadi jangan sampai dia lengket gitu ya. Nah jadi biar bagus gitu. Nah satu-satu begini dilihat ya, kita nggak usah buru-buru biar paham betul. Ada juga yang komen bagaimana caranya, agak pelan-pelan gitu ya, kita ikutin maunya netizen atau yang menonton. Jadi kita betul-betul memberikan bermanfaat gitu ya. Jadi kita semua kita buat keripik. Kenapa kita buat keripik? Karena ini adalah lebih mudah untuk mengerjakannya. Karena ibu rumah tangga bisa memakai alat dapur sendiri, tidak perlu yang harus berbeli gitu ya. Nah ini, nah ya. Tapi kalau ada yang mau lebih cepat juga nggak apa-apa. Tapi ini kita sengaja pelan-pelan gitu ya. Ini, nah kan kelihatan tuh. Nah inilah kita yang ada sedikit ilmu kita berbagi. Ya, bagi yang mau lihat ya silakan, yang enggak apa-apa, kita enggak maksa. Masih banyak juga yang lain membutuhkan ya. Jadi mungkin ada juga yang tidak membutuhkan, ya sudah nggak usah jadi dilihat.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita ulangi lagi. Kita sudah pakai tangan tapi kita cuci bersih ya. Kita anggap sudah higienis lah gitu ya. Kan lebih cepat masalahnya. Nah, ini bisa pakai perasaan juga gitu kan, lebih cepat, terus bisa terkontrol oleh kita kan gitu. Nah, nanti ini setengah matang itu kita angkat ya, kita angkat. Terus nanti baru kita penggorengan yang kedua kalinya. Nah, kedua kali itu bertujuannya satu, dia lebih bagus, kedua dia bisa tahan sampai kurang lebih ya 3 bulan. Nah, jadi ini yang kita rencanakan seperti itu. Ini kita coba, nanti yang lain pun kita bisa buat keripik nanti, tapi kita coba yang di Jogja ini kan banyak sekali ya yang nanam pohon apa namanya, pohon salak ya. Mungkin mereka belum terpikir, setelah melihat video ini nanti mungkin bisalah untuk nilai tambahnya, dengan catatan untuk apa namanya, untuk biar mereka lebih mempunyai nilai tambah ekonomi ya, ataupun industri kreatif. Oke, kita tunggu matang dulu ya. Ini kita setengah matang ya, kita angkat. Nanti kita untuk penggorengan yang kedua kalinya nanti. Nah, ini kita tiris dulu ya sebentar ya, ini seperti ini. Nah ya, nanti kita goreng untuk yang kedua kalinya. Oke. Terus ini daripada sambil menunggu itu tadi, kita coba lagi ya. Nah, kita goreng lagi. Jadi apa namanya, sambil menunggu waktu lah, paling berapa menit gitu ya. Kita lihat sekaligus nanti ya, kita bisa merasakannya. Nah, ini tapi tangannya cuci dulu ya, higienis ya. Kalau nggak tuh pakai sarung tangan karet atau pakai jepit seperti awal tadi ya. Nah, kita kenapa kita membuat seperti cara Dani seperti ini, kita pahamlah namanya rumah tangga tuh kan alatnya kadang-kadang ada terbatas, memang ada itunya, jadi jangan sampai mengeluarkan modal lagi gitu ya, modal lagi untuk membeli alat. Kita pakai yang sederhana saja. Jadi cara-cara orang membuat keripik itu macam-macam juga informasinya, tapi kalau kita caranya seperti inilah, yang biasa saja, yang penting mudah dipahami ya oleh ibu-ibu rumah tangga, ibu PKK, atau anak muda baru mulai mau berusaha ya. Jadi dengan modal kecil dulu dicoba. Nah, setelah besar sudah bagus, nanti sudah tahu caranya baru dibesarkan. Jadi itulah kita memberikan motivasi agar anak muda, orang tua, maksudnya ibu-ibu rumah tangga, ibu PKK untuk mencari nilai tambah ekonomi di rumah, ataupun untuk kebutuhan makanan, ataupun menjagalah paling tidak untuk menjaga. Ya, ini kita lanjutkan dengan penggorengan yang kedua biar dia lebih awet. Ini kita sengaja dengan minyak sedikit, jadi ibu rumah tangga nggak perlu banyak-banyak minyaknya, asal untuk kebutuhan biasa ya, kecuali kalau memang untuk industrinya nanti. Nah, ini kita masukkan ini ya. Nah, semua kita harus hitung efisiensinya, waktunya ya, hematannya. Nah, ini yang kedua kali ya, bisa kita gini kan bisa. Nah, cukup segini ya. Nah, kita tunggu. Ini prosesnya sebentar aja, nggak terlalu lama ini sebenarnya. Terlalu lama nanti enggak apa namanya, terlalu coklat. Kalau coklat itu kan nggak enak juga dilihat. Kita mau inginnya kan yang apa namanya, yang enak juga kalau dilihat gitu ya. Sini tuh ada bentuknya gitu ya. Nah, ini yang kedua kali. Nah, jadi ini kan kelihatan ini. Ya, ini hasil kita yang kita buat tadi, keripik salak ya. Keripik salak dengan cara Dani Ramli seperti ini. Ya, kita buat seperti ini. Nanti ini kita coba masukkan plastik, kita bersihkan kurang lebih 3 bulan nanti awet gitu ya, dengan bahan alami gitu, dengan cara penggorengannya, bahannya kita coba. Enak sekali, coba. Kriuk-kriuk. Ya, silakan mencoba keripik salak ya. Terus
tonton terus YouTube channel Dani Ramli, selalu berkreatif dan berinovasi dengan cara Dani Ramli. Coba. Sudah kami coba, enak sekali keripik salak. Oke, terima kasih. Tonton terus. Dan jangan lupa subscribe dan nonton sampai selesai. Oke, kita buat yang baru lagi nanti. Terima kasih.